Baik ya, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Manajemen Sains ya untuk topik model transportasi atau transportation model ya. Kita lihat nih di sini bagaimana kalian bisa menghitung supply and demand dalam sebuah eh, sistem operasi ya. Oke ya, model transportasi itu merupakan salah satu metode dalam linear programming ya atau program linear yang digunakan untuk menentukan cara eh, em, pendistribusian ya barang atau sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimum atau keuntungan maksimal. Dan dalam dunia sistem informasi, model ini sering digunakan pada distribusi produk e-commerce, penjadwalan pengiriman barang, optimasi jaringan logistik, distribusi data center dan cloud resource, supply chain management, lalu penentuan lokasi server dan bandwidth. Nah, ini bisa menggunakan metode ini ya. Ya, tujuan utama model transportasi adalah untuk meminimalkan biaya distribusi, supply ya. Lalu meminimalkan waktu pengiriman. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Lalu mengurangi pemborosan operasional ya. Nah, konsep dasar model transportasi ya. Model transportasi itu memiliki tiga komponen utama. Yang pertama adalah sumber atau supply, lalu tujuannya, demand ya, demandnya, lalu yang ketiga adalah biaya transportasinya atau pengiriman misalnya ya. Nah, konsep dasar model transportasi ya, itu yang pertama adalah sumber atau supply, di mana lokasi asal yang menyediakan barang. Ya, contohnya misalkan gudang A dia memiliki kapasitas barang misalkan 100 unit atau 100 barang. Lalu gudang B dia punya barang kapasitasnya 150 unit. Kan ya, itu. Lalu yang kedua adalah tujuan atau demand, lokasi penerima barangnya. Ya, kan. Kota tujuannya misalkan di sini ada kota X ya. Permintaannya berapa? Misalkannya 80 barang atau 80 unit. Kota Y misalkan ada dua, itu permintaan barangnya adalah 70 unit. Misalkan ya. Itu. Jadi ada dua, ada supply and demand-nya. Lalu yang ketiga adalah mau biaya transportasi. Biaya transportasi itu biaya pengiriman satu unit barang dari sumber ke tujuan. Contoh, dari A ke Y ya. Ya, dari A ke Y itu biayanya itu adalah 5 juta misalkan. Dari A ke Y itu biayanya itu 7 juta misalkan ya. Dari B ke Y itu misalkan biayanya itu adalah 4 juta misalkan. Dari B ke Y ini misalkan 3 juta ya. Seperti ini. Ini bisa lihat ini diagramnya. Asumsi model transportasi di sini. Model transportasi menggunakan beberapa asumsi. Ya, barang bersifat homogen. Itu barangnya itu homogen. Satu adalah sifat barangnya sama. Yang kedua adalah supply atau pengiriman itu diketahui secara pasti. Lalu yang ketiga adalah permintaan diketahui dengan pasti juga. Ya. Lalu yang keempat adalah biaya per unit itu konstan. Ya. Biayanya konstan. Jalur distribusi sudah tersedia. Lalu yang keenam adalah total supply, total pengiriman itu sama dengan total dari permintaan ya atau demand. Itu harus balance ya, seimbang. Jadi supply yang barang yang dikirim itu harus sama dengan barang yang diminta. Jika misalkan di sini total supply itu tidak sama dengan permintaan misalkan ya, maka perlu apa? Perlu dummy supply atau dummy demand-nya. Ya, begitu. Hmm. Misalkan permintaannya 30 unit motor. Tapi di sini juga total supply-nya harus sama 30 unit ya. Kalau berbeda misalkan permintaannya 30, supply-nya mengirimnya cuma 20, maka perlu ada dummy supply-nya atau dummy demand-nya. Ya, kita lihat. Di sini yang keempat adalah formulasi matematisnya gimana.
Ya kita lihat nih variabel keputusan ya. Harus ada variabel keputusan ya. Sini XIJ ya. Itu sama dengan jumlah barang dari sumber ke tujuan J akan ya. Kan. Lalu kendala supply itu jumlah dari XIJ ya, supply dari I misalkan ya. Lalu kendala misalkan kendala demand itu adalah em, jumlah dari X I J itu sama dengan permintaan dari J akan ya. Nah, kita lihat nih fungsi dan tujuannya. Minimal misalkan Z itu sama dengan jumlah dari C I ke J dan X ke IJ ya. Nah, ini Z itu adalah total biaya, C I ke J itu biaya transportasi, X IJ itu adalah jumlah unit yang dikirim ya. Kan ya. Ini fungsi matematisnya. Jadi kita lihat di studi kasus ya lebih mudah dipahami. Nah, beberapa metode umum ya. Di sini ada yang pertama adalah metode sudut barat laut atau northwest corner ya. Jadi, cara penghitungannya menggunakan northwest corner. Karakteristiknya apa aja? Itu sangat mudah digunakan, dihitung, tidak memperhatikan biaya, digunakan mencari solusi awal ya. Ini biasanya untuk mencari solusi awal. Lalu yang kedua adalah menggunakan metode least cost method ya. Karakteristiknya apa? Memilih biaya terkecil terlebih dahulu. Biasanya lebih baik dari northwest corner ya. Tuh. Lalu metode yang ketiga adalah Vogel approximation method ya. Karakteristiknya apa nih cara ini? Cara yang ketiga ini solusi lebih awal dekat ke optimal ya. Paling sering dipakai yang ini ya. Lalu metode MODI ya. Stamping stone di sini digunakan untuk apa? Menguji optimalitas solusi. Nah, biasanya kita coba dulu yang northwest corner ini ya, yang paling mudah. Nih, bidang ya ini atau topik ini di bidang SI itu supaya apa sih tujuannya gitu ya? Karena yang pertama misalkan di bidang SI nya untuk implementasi ya di sini. Lalu ERP misalkannya untuk distribusi barang. Lalu data analitik juga bisa dipakai ya untuk model transportasi ini untuk optimasi biaya misalkan. Lalu supply chain system ya untuk distribusi logistik. Lalu e-commerce misalkannya kita bisa gunakan untuk routing pengiriman. Lalu business intelligence misalkan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini makanya model transportasi ini penting untuk sistem informasi. Nah, kita lihat studi kasus ya sederhana. Misalkan di sini sebuah perusahaan memiliki dua gudang, misalkan ya gudang A dan B itu dia memiliki barang 100 untuk A dan untuk gudang B itu adalah 50 ya. Nih. Lalu barang itu akan dikirim ke tiga kota, misalkannya X, Y, Z ya. Permintaan dari kota X itu adalah 80, permintaan dari kota Y itu adalah 120 item, misalkan permintaan untuk kota Z itu ada 50 item ya barang. Kita lihat ya, ini kan kapasitasnya seperti apa. Tadi kan barang di sini itu cuma ada di gudang A itu 100 dan gudang B itu ada 50 ya. Tapi yang minta di sini demand itu X aja udah 80, Y aja udah 120 dan Z itu sudah minta 50 barang. Ya, kita hitung nih bagaimana ya. Nah, kita hitung biaya per unitnya dulu misalkan ya. Nah, di sini biaya per hitung unitnya setelah kita hitung itu misalkan dari gudang A ke kota X itu adalah 4 juta misalkan. Lalu dari gudang A ke kota Y itu adalah 6 juta misalkan. Lalu dari gudang A ke kota Z itu adalah 8 juta misalkan ya. Ini dalam satuan juta misalkan ya. Terus dari gudang B ke kota X itu adalah 5 juta. Ke kota Y itu 3 juta. Ke kota X itu 4 juta ya. Nah ini udah ketahuan misalkan ya kita lihat biaya per unit ya dalam pengirimannya itu seperti ini di tabel. Stoknya itu tadi sudah tersedia di tabel yang ini misalkan ya. Kan. Nah, sekarang kita hitung menggunakan penyelesaian dengan northwest corner ya, paling mudah.
Ya, kita lihat cek keseimbangan dulu nih, cek keseimbangan dulu supply ya. Barang tersedia di sini adalah gudang A 100 misalkan ya. Gudang B itu adalah 150. Total berarti barang yang tersedia adalah 250. Tapi permintaan demand itu dari kota X, Y, Z itu tiga kota itu adalah dihitung berapa permintaannya 80 tambah 90 tambah 50 nih yang ini ya. Sama dengan 250. Berarti balance ya. Berarti bisa nih. Ada stok misalnya bisa dikirim. Cuma yang jadi masalah kan biayanya. Kita harus minimalkan biaya itu tadi. Mengirimkan stoknya ada ya, balance. Langkah satu dengan metode Northwest Convert di sini langkah satu A ke kota X itu minimal ya. Minimal itu adalah kan nih A nih ke kota X. Itu kan permintaannya 80. Si A itu punya barang 100. Makanya ada selisih kan lebih. Nah, sisa selisih 20 barang. Oke, X selesai ya. Berarti bisa dikirim tuh aman. Langkah dua, sekarang dari A ke kota Y. Misalkan Y itu mintanya berapa? Y itu mintanya 120. Nah, si A itu sisanya ada berapa? 20 kan? Ada 20. Berarti di sini hanya bisa memberikan 20 ke kota Y ya. Dan stok barang di gudang A itu habis. Habis ya. Sisa permintaan ya, sisa Y tersisa itu permintaan dari kota Y itu 100 ya. Kan 120 sudah dikurangi distribusi dari dari gudang A. Ya 100 sisa demand-nya. Nah, langkah tiga sekarang dari gudang B. Nah, gudang B ada berapa? Gudang B ada 150 ya 150. Nah, kita permintaan dari Y itu adalah setelah dikurangi tadi itu adalah 100 ya. Nih, 100. Berarti tercukupi ya. Tercukupi kan? Nah, jadi si gudang B itu sisa barang 50. Ya, kan? Sisa barang 50. Nah, langkah keempat. Sekarang si B itu dari sisa barang itu harus dikirim ke kota Z. Kota Z berapa yang butuh? 50. Nah, berarti habis ya solusi. Berarti balance kan? Itu bisa. Nah, ini adalah tabel solusinya. A ke Y 80, A ke Y itu 20, A ke Z itu 0. Dari B ke X itu 0, dari B ke Y itu 100, nah kan ya, karena ditambah yang Y, ada dari yang sini ya, sisa dari gudang A. Lalu B ke Z itu permintaan 50 dan 50 barang tersedia. Nah, berikutnya sekarang tinggal dihitung biayanya nih biayanya. Biayanya dihitung seperti ini ya. Jadi kan ada tabel biaya nih, tabel biaya ya. Tabel biaya yang ini kan. Ini tabel biaya yang ini kan. A ke Y itu 4 juta, B ke Y itu 5 juta biayanya ya. Kita lihat. Nah, kita hitung biayanya. Berarti kan di sini 80 ya. Kita lihat tabel nih, 80 kali 6 ya. Karena kan di sini ininya 6 ya. Nah, 6 kan ke kota Y itu 6 ya. Nah, jadi kan dapat 20 kan. Ini ini biayanya, ini barangnya. Ini adalah barangnya 80 kali 4 ya. Kita lihat nih, 80 ke kota X itu 4 juta misalkan kali 4. Tambah 20 di sini ya. 20 kali eh, jarak ke ini biayanya adalah 6 ya. Si A ke Y itu jaraknya 6 juta. 20 kali 6 misalkan. Tambah terus. Sekarang yang berikutnya yang ini kan. Yang 100. Ini 100. Jarak dari B ke Y itu biayanya berapa? 3 juta kali 3. Tambah sekarang yang ini 50. Berarti 50 dikali biaya dari kota B ke Z itu adalah 4. Ya. Kita lihat 4 kan. Nah, ini dari B ke Z itu udah 4. Ya. Oke, setelah dihitung begini informasinya ditambahkan ya. Tambahkan ini 80 kali 4 320 tambah 20 kali 6 120 tambah
200 kali 3, 300, tambah 50 kali 4, 200. Nah, jadi sama dengan 940. Jadi total biayanya adalah 940. Ya, tuh. Kan itu adalah cara menghitungnya untuk melihat estimasi biaya dan jumlah permintaan. Ya, itu. Ini contoh lain-lainnya kalian bisa lihat di sini ya. Hmm, Coba kalian hitung sendiri ya bagaimana. Nah, ini contohnya sama seperti tadi yang saya terangkan. Ini jawabannya adalah menggunakan Northwest Corner. Ya. Jadi kesimpulannya, model transportasi membantu organisasi menentukan distribusi sumber daya secara optimal. Bagi mahasiswa sistem informasi itu, pemahaman model ini penting karena banyak sistem enterprise dan aplikasi bisnis membutuhkan kemampuan optimasi distribusi dan pengambilan keputusan berbasis data. Ya, kemampuan yang harus perlu dikuasai adalah memahami supply and demand. Yang tadi kan dengan grafik dan tabel itu kalian lebih mudah memahaminya dengan pemecahan masalahnya menggunakan metode Northwest ya, Northwest Corner ya. Bukan menyusun tabel transportasi, ya jadi harus disusun dulu tabelnya seperti apa. Dan memahami supply-nya berapa, demand-nya berapa, lalu bikin tabel, lalu juga menyusun tabel transportasinya, ya, di supply berapa, demand berapa, itu kan dari kota A dan kota B ya dipakai tabel nih. Lalu menghitung solusi awalnya. Solusi awal tadi menggunakan tadi ya perhitungan yang seperti ini ya. Nah ini kan seperti ini nih. Nah seperti ini, ya dimudahkan ditabelkan, dihitung berapa, dipetakan tabelnya setiap kota dan demand-nya di sini kan. Nah, lalu kita hitung solusi awal yang tadi, lalu kemudian menghitung solusi biaya total ya, tadi ya biaya total ya, dan memahami implementasi pada sistem informasi dan logistik digital. Ya, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Silakan dipahami. Selamat belajar.